Oke, bertemu kembali di channel saya Heri Sahrijal, Kalimantan Jejak Pertualangan, bertemu suku asli Dayak Punan Batu Kaltim. Kita mencari tahu apa saja yang ada di daerah hutan Kalimantan yang mereka suku asli Punan Batu makan di saat mereka di hutan belantara untuk mencari makanan dan buah. Saya ada mendapat ini sejenis penyu yang dinamakan mereka kura-kura ataupun labi-labi. Ini dia contoh kulit kura-kura ataupun labi-labi yang mereka dapat selama dalam 2 bulan 3 bulan terakhir ini di liang kediaman mereka di Batu Lipeu, di liang Torai. Nah, ini kura-kura ini menurut mereka sangat enak ini. Dagingnya pun cukup gurih dan renyah. Saya pun pernah memakannya kawan-kawan. Waktu saya ada di hutan Berun, Kabupaten Bulungan, Kaltara, saya mancing dapat kura-kura ataupun labi-labi tersebut. Nah, ini salah satu makanan mereka di saat mereka memancing berburu di sungai menggunakan tombak. Nah, ini kawan-kawan ya. Ini jenisnya, jenis kura-kuranya. Nah, kalau ini yang ini kawan, yang ini yang ini tengkorak kepala babi kawan-kawan. Seperti yang di video sebelumnya tadi, ini tengkorak kepala babi yang mereka koleksi. Kemungkinan buat mereka nih ada gunanya, anda tahu gunanya, mungkin ini taringnya ini dibikin mereka untuk senjata tradisional mereka. Ini untuk apa kita tidak tahu nih, koleksi mereka di sini nih, di rumah mereka nih. Dan taringnya ini mungkin juga ada fungsinya. Ini taring babi ini kawan-kawan. Nah, kawan-kawan lihat sendiri. Ini taring binatang babi yang mereka sering dapat berburu. Cukup besar taringnya, saya tarik keluar. Nah, biar kawan-kawan lihat kan, kawan-kawan kan sering lihat babinya aja tuh. Babinya aja yang ada di YouTube, di media, binatang babi peliharaan. Nah, kalau ini sudah jadi tengkoraknya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan lihat ini tengkorak kepala babi nih. Nah, ini dia. Nah, kalau kawan-kawan lihat di YouTube kan itu ada babinya di kandang lah, babinya dipelihara orang lah. Tidak ada tulangnya kan kawan. Ini tulang babi kawan-kawan dan taringnya. Nah, ini ya, kawan-kawan lihat sendiri. Saya lihat kan. Nah, ini dia saya upload. Ini tulangnya cukup panjang. Berarti babinya ini sekitar 50-70 kiloan beratnya. Sekitar itulah, mau 100 kilo lah. Karena ini tulang kepalanya, tulang gigi rahangnya, ini tulang giginya kawan-kawan. Nah, itu dia. Ini tulang gigi babinya. Kita lihat sendiri. Nah, ini tulang giginya. Nah, enggak terlalu kelihatan kawan-kawan. Nah, kalau saya putar begini kelihatan kan kawan-kawan giginya. Nah, ini gigi babi kawan-kawan. Gigi babi ini kayak manusia aja kawan-kawan. Keperhatikan aja. Macam gigi manusia juga dia. Nah, itu kawan-kawan lihat dari depan sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam gigi manusia juga kawan. Gigi kita hitung kawan-kawan, lebih 10 juga nih. Ini hilang 2 nih kayaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giginya kawan-kawan. 12 ini gigi babi nih. Nah, ini macam gigi manusia juga saya lihat kawan-kawan. Cukup unik kawan-kawan tulang tengkorak kepala babi nih. Kalau kita lihat ini yang nyata kawan-kawan, ini taringnya 2 nih. Nah, bilang mereka di Kalimantan itu ada yang namanya pusaka babi, rantai babi. Nah, sampai detik ini kawan-kawan saya belum melihat dan mendapatkan barang tersebut. Nah, nantilah saya tanya kalau ada bapak angkat saya datang, apakah dia hidup selama di hutan belantara ini sampai dia tua sekarang, apakah dia pernah menemukan yang namanya babi ada rantainya. Konon katanya di media dan di YouTube, Google, rantai babi itu bisa digunakan untuk kekebalan tubuh. Ada yang membandrol harga sampai 1 miliar, 2 miliar. Apakah itu betul Pak Imran, rantai babi itu?
menurut Pak Imran? Nah, ini keterangan teman saya ini, Pak Imran ini masih legenda. Kami ini tua-tua di hutan aja tidak pernah namanya lihat rantai babi. Nah, menurut cerita di YouTube, di Google, di entertainment, heboh, rantai tersebut dimaharkan senilai 1M 2M. Kalau tengkorak babinya kami banyak, seperti uploadan saya yang di video sebelumnya itu. Mau beratus kepala sini, kepala babi. Dan mereka di sini orang suku Dayak asli Kalimantan berburu tidak pernah yang dapat namanya rantai babi. Tapi nanti tunggu bapak angkat saya tanyakan langsung. Umur beliau tuh sekitar 50 lebih mau 60-an. Selama dia di hutan Kalimantan, apakah dia pernah melihat babi yang ada rantainya? Karena dia orang memang asli hutan, tidak pernah turun ke kota, tidak pernah pakai sepatu, memang hidupnya di alam. Namanya suku asli Punan Batu, kawan-kawan. Kalau taringnya banyak, kawan-kawan. Biar kawan-kawan mau 1000 taring saya kumpulkan untuk Kalimantan. Kalau dia rantainya, nah itu bilang orang mistis atau mitos. Itu barang langka. Kadang-kadang itu terjadi di saat babi tidur kah, babi kawin kah, kita tidak ngerti. Nantilah saya tanya bapak angkat saya memang betul ada atau tidak. Kalau misalkan ada, beliau itulah yang sudah dapat duluan dari turun temurun. Karena dia hidupnya di hutan ya, berburu babi, kijang, rusa, dan binatang lainnya, kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan subscribe dan like komennya, share-nya di seluruh Indonesia. Inilah seputaran makanan mereka. Ini babi, kita lewatkan babi. Nah, ini ada lagi yang unik, kawan-kawan. Kalau di laut, kita tahu kawan-kawan, di laut ya kan, di laut itu ada sejenis yang namanya tudai, kerang ya kan, kapah bilang orang itu, tiram. Nah, ini di daerah hutan Kalimantan ini, di daerah sungai, air terjunnya, hulunya, ada sejenis tudai ataupun kapah ataupun kerang tiram. Dia ada hidup juga, kawan-kawan, bukan di air asin aja, di air tawar. Ini contoh bendanya, kawan-kawan. Dia menyerupai kerang. Nah, ini kawan-kawannya saya buka ya. Ini adanya di Sungai Apu 7 yang seperti uploadan pertama yang saya sebut, Sungai Apu 7. Nah, Sungai Apu 7 itu memiliki keindahan, ada sungai 7 muara, dan di sana ada terdapat liang matibeng. Liang matibeng itu liang panjang yang menyerupai atap rumah, kawan-kawan. Nanti kita sampai ke sana, kawan-kawan. Saya berjanji seluruh Kalimantan Utara dari perbatasan Malaysia saya akan upload bila mana kawan-kawan menonton dan menyubscribe channel saya. Saya tidak pakai gaji, kawan-kawan, pakai dana sendiri. Saya cuma ingin menampilkan bahwa hutan Kalimantan ini begitu banyak kekayaan alam, dari hutannya, sumber daya manusianya, segala macam jenis yang ada di Kalimantan saya akan upload untuk diketahui oleh pihak investor yang ada di luar sana, kawan-kawan. Biar masyarakat Kalimantan, suku Dayak, ada perubahan dalam segi kehidupan mereka, kawan-kawan. Tidak terasing seperti sekarang ini yang ada di hutan belantara, kawan-kawan. Meskipun mereka dibuatkan di perumahan, di jalan berbulungan, kayaknya perumahan itu belum layak bagi mereka karena tidak mempunyai dapur, kawan-kawan. Rumah begitu aja, dapurnya tidak ada, penerangan tidak ada. Jadi kita perlu prihatin sama suku asli Dayak Kalimantan Timur ini, kawan-kawan. Karena hasil hutan mereka bukan sedikit yang diambil, dari hasil kayu, sarang burung, dan lain-lain, kawan-kawan. Jadi untuk kedepannya kalau bisa untuk suku asli Dayak harus diperhatikan untuk kedepannya. Inilah makanan mereka yang saya dapat di kediaman mereka. Dia sejenis keong, sejenis kapah ataupun tiram bilang orang itu. Dia adanya di sungai. Itulah kelebihannya. Di laut ada tiram, kapah. Di sini ada namanya ini kerang begini. Ini kalau direbus dibuka sama jenisnya. Ini dia binatang binatang lautnya yang ada di daerah Sungai Apu 7 itu. Ini direbus enak sekali isinya, kawan-kawan. Dia menyerupai tiram, kerang, tudai, sama aja jenisnya nih. Ini kawan-kawannya.
Ini coba-coba kita buka, ini masih hidup kawan-kawan, bisa dibuka nih. Nah, kita kasih panas kawan-kawannya biar terbuka ya, biar kawan-kawan lihat nanti kan. Nah, kita kasih panas di api, dia terbuka sendiri nanti nih binatangnya. Kita coba-coba kasih panas di api nih, kayaknya dia meleleh terbuka sendiri barang nih. Kalau nggak salah ya, kita lihat ya, kita coba kita kasih panas, kita tiupkan api, dia kayaknya terbuka nih, sejenis tudai. Ini apinya sudah mati kawan-kawan, jadi kita coba tiup dulu. Oh, ini ada ini deh, kita coba nanti terbuka sendiri ini kalau dia panas nih biasanya barang. Kita biarkan dulu sejenak di sini kawan-kawan. Kita lihat, kita pakai korek nih, kita bakar ini ya. Ini lihat, ini kayu yang nyala seperti yang saya upload di video sebelumnya. Kita bakar kayu ini sejenis biosolar, dia sejenis minyak gas, dia bisa nyala, namanya akar keruing. Ini kawan-kawan lihat, saya bakar langsung nyala aja. Nah, ini kawan-kawan, inilah minyak gas mereka ataupun solar mereka di tengah hutan, suku asli Dayak. Dia bisa nyala sendiri kawan-kawan, lihat kan, ini tanpa direkayasa nih kawan-kawan, kayunya kering, dia bisa nyala sendiri. Nah, ini jangan kawan-kawan tidak nonton ya video saya ini, untuk kedepannya kita kembangkan untuk perkembangan hutan Kalimantan. Nah, ini kawan-kawan kita coba bakar ya di atas keruing ini, apakah dia terbuka yang saya bilang tadi itu nih. Dia biasanya kalau panas dia terbuka, ini sejenis kerang deh. Kita coba aja, ini kan masih hidup ya kawan-kawan. Kita coba kita bakar, terbuka atau enggak dia tuh. Kita coba kawan-kawan ya, cukup panas kawan-kawan. Kita coba ya, apakah dia terbuka sendiri. Biasanya binatang gini kalau dibakar terbuka dia tuh. Kawan-kawan lihat dulu, kita cobanya apakah dia terbuka atau tidak. Kita lihat jenisnya di dalamnya bagaimana dia. Sambil kita menunggu ini terbuka, kita tunggu yang ke anunya kawan-kawan. Kita lihat dulu ya, apakah dia terbuka atau tidak. Dari sini dulu, biar dari sini dulu. Sambil kita upload yang lainnya, sambil kita nunggu dia terbuka ya, kita lihat dalamnya jenisnya bagaimana tuh. Nah, itu kawan-kawan ya. Dan ini ada juga ini tengkorak, ini tengkorak kepala monyet nih kawan-kawan ya. Nah, ini kepala monyet dan ini tulang kepala burung ya. Ini makanan mereka, suku asli Dayak Punan yang ada di hutan Berau. Ini kepala burung nih, burung enggang ataukah burung apa ini, yang jelas burungnya besar sekali. Nah, ini kawan-kawan ya, ini tulangnya, tulang burungnya. Nah, ini tulangnya, ini ada gunanya semua untuk lukisan ataupun hiasan kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan tulang benulangnya, ini mereka makan semua kawan-kawan. Ini sisa tulang benulangnya. Nah, ini seperti yang saya upload kemarin tuh, ini kulit kayu ini mereka gunakan untuk gendongan mereka, untuk celana mereka waktu mereka belum kenal yang namanya pakaian. Mereka cuma menutupi aurat mereka sama daun kayu ini kawan-kawan. Ini ya, daun kayu ini ditutup aurat mereka, kemaluan mereka, payudara mereka. Untuk yang perempuannya, alat vital mereka pakai ini kawan-kawan sebelum mereka kenal sama kami. Inilah kulit kayunya mereka gunakan untuk menutup aurat mereka. Nah, jangan lupa kawan-kawan ya, subscribe, like, komennya. Mungkin video saya ini cukup sekian, saya lanjutkan di video berikutnya karena memori saya terbatas. Karena saya belum mempunyai kamera vlog, jadi saya menggunakan HP aja kawan-kawan, seadanya. Like, subscribe, dan share-nya kawan-kawan ya.
biar channel kami berkembang untuk Kalimantan jejak petualangan. Sakrepannya Heri Sarijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.